Setelah sombong di Instagram, Justin Hubner ditendang dari skuad utama Wolverhampton Wanderers. Media Malaysia sebut Brunei siap kejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pakar sepak bola Vietnam, persaingan dengan timnas Indonesia akan menegangkan dan sengit. Keuntungan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak dimiliki Vietnam dan Malaysia. Timnas U17 Indonesia kedatangan pemain tertinggi lebih menjulang dari Arhan Kaka dan Sultan Zaki. 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lawan Brunei. Setelah sombong di Instagram, Justin Hubner ditendang dari skuad utama Wolverhampton Wanderers. Setelah pamer di Instagram, Justin Hubner ditendang dari skuad utama Wolverhampton Wanderers. Sang pemain keturunan Indonesia tak masuk line up dalam pertandingan uji coba kontra Glasgow Celtic. Pada beberapa hari lalu, Justin Hubner mengunggah momen dirinya sedang berlatih bersama Wolverhampton. Bukan bersama tim U21 seperti biasanya, melainkan bersama tim senior di Portugal. Sang bek tengah blasteran Belanda Indonesia itu ikut serta dalam tur pramusim tim asuhan Julen Lopetegui di Portugal. Setelah itu, dia masuk dalam skuad untuk laga uji coba kontra Football Club Porto. Namun, dia sama sekali tidak diturunkan dalam pertandingan itu. Kemudian, pada laga uji coba kontra Glasgow Celtic ini, nama Hubner sama sekali tidak ada dalam skuad yang diumumkan oleh Wolves di media sosial mereka. Hubner mungkin telah mendapatkan kesempatan singkat untuk berlatih bersama tim senior. Namun, karena dinilai belum siap bek tengah asal Belanda itu dikembalikan ke tim U21. Memang tidak akan mudah mengingat Wolves merupakan salah satu tim di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Apalagi Premier League merupakan salah satu liga terbaik di dunia. Media Malaysia sebut Brunei siap kejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia, Makan Bola, sebut Brunei siap kejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu diketahui akan terjadi di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, AFC telah melakukan drawing atau undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 27 Juli 2023. Hasilnya, timnas Indonesia yang akan memulai perjalanan dari putaran pertama akan melawan Brunei Darussalam. Duel itu akan dilakoni 2 kali. Pertandingan pertama akan digelar pada 12 Oktober 2023. Lalu, laga leg II akan berlangsung pada 17 Oktober 2023. Di atas kertas, timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Brunei. Sebab, hasil manis kerap diraih skuad Garuda kala berhadapan dengan Brunei. Salah satunya kemenangan didapat timnas Indonesia pada pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022. Kala itu, pasukan Shin Tae-yong membantai Brunei dengan skor 7-0. Meski begitu, media Malaysia menyebut Brunei siap beri kejutan kepada timnas Indonesia saat berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, strategi ampun akan disiapkan oleh timnas Brunei Darussalam. Brunei siapkan strategi ampuh untuk kejutkan Indonesia, tulis judul artikel Makan Bola. Timnas Brunei mulai bersiap menghadapi Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan pada Oktober ini, ASEAN Football melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam mengatur 2 pertandingan persahabatan, masing-masing melawan Timor Leste dan Hong Kong. Lanjutnya, Brunei akan melawan Timor Leste pada 6 September, sebelum menghadapi Hong Kong pada 11 September. Menariknya, 2 lawan Brunei ini juga bermain di babak kualifikasi yang sama pada Oktober mendatang, jelas Makan Bola. Pakar sepak bola Vietnam, persaingan dengan timnas Indonesia akan menegangkan dan sengit.
Pakar sepak bola Vietnam, Doan Minh Suong turut memberikan komentar terkait persaingan timnas Indonesia dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam menempati grup yang sama yakni grup F, namun posisi kedua tim berbeda. Timnas Vietnam bisa langsung bersaing di grup. Sedangkan timnas Indonesia harus melewati Brunei Darussalam bila ingin meneruskan perjuangannya di grup F. Menanggapi hal ini, Doan Minh Suong menilai bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Bahkan pelatih berusia 63 tahun itu memprediksi persaingan timnas Indonesia dengan Vietnam nantinya bakal sengit dan menegangkan. Selain dua negara di atas, grup F dihuni oleh Irak dan Filipina. Peluang kedua tim adalah 50-50, pertandingan akan sangat menegangkan dan sengit, kata Doan Minh Suong dilansir dari Tet Hao 247. Di sisi lain, pelatih timnas Vietnam, Philippe Petrosier sebelumnya juga memiliki pendapat yang hampir serupa. Pria asal Prancis itu menilai persaingan di grup F tak akan mudah bagi timnas Vietnam. Dalam sepak bola, tidak ada perandingan yang mudah. Saya pikir di grup ini setiap tim memiliki ambisi untuk terus maju sehingga akan sulit bagi timnas Vietnam. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan wajah baru. Kami memiliki waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi dan juga memiliki ambisi besar, kata Philippe Petrosier. Keuntungan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak dimiliki Vietnam dan Malaysia. Bermain di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Keuntungan yang dimaksud adalah timnas Indonesia dapat memiliki kesempatan menambah poin untuk memperbaiki ranking FIFA. Sebagai informasi, tim asuhan Shin Tae-yong nantinya dihadapkan dengan Brunei Darussalam. Pertandingan bakal berlangsung 2 kali. Laga pertama dihelat tanggal 12 Oktober 2023. Laga kedua terlaksana 5 hari setelahnya, yakni tanggal 17 Oktober 2023. Terkait ranking FIFA, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ke-150 dengan raihan 1047.46. Sedangkan Brunei Darussalam berada di urutan ke-190 dengan 891.12 poin. Skuad Garuda bisa memperoleh sebanyak 18 poin tambahan bila mampu mengalahkan Brunei Darussalam 2 kali. Hal ini tentu akan membuat posisi timnas Indonesia langsung melejit di ranking FIFA. Tambahan 18 angka bakal menjadikan timnas Indonesia memiliki poin sebanyak 1065.46. Poin tersebut mengantarkan Mark Klok DKK merangsek ke peringkat 146. Timnas U17 Indonesia kedatangan pemain tertinggi lebih menjulang dari Arhan Kaka dan Sultan Zaki. Timnas U17 Indonesia kedatangan pemain dengan postur tertinggi, mencapai 188 cm yang telah hadir di TC. Penerapan promosi dan degradasi baru saja dilakukan pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti pada pekan ini. Ada 8 pemain yang dipulangkan dari pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. Lalu, sebanyak 10 nama pemain baru diumumkan Bima telah bergabung. Dari 10 orang yang dipanggil Bima itu meliputi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Mereka adalah Akbar Asrori posisi kiper, Rifki Tovani posisi kiper, Ocean Erwin Lim posisi back, Christian Deo Putra Lambok posisi back, Dwi Berta Setiawan posisi back, Agung Sentosa posisi back, Sadewa posisi tengah, Ruben Asoka Jaya Praitno posisi tengah, Reno Salampes posisi depan dan Reisan Reski Ilahi posisi depan. Salah satu pemain yang telah disebutkan di atas, Akbar Asrori merupakan kiper Delta Sidoarjo yang memiliki tinggi 188 cm. Dengan postur tinggi menjulang tersebut, Akbar Asrori merupakan pemain tertinggi yang pernah dipanggil ke TC Timnas U17 Indonesia sepanjang 2021-2023. 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong lawan Brunei. Sebanyak 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong.
Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya pernah main di Liga Australia. Skuad Garuda akan menghadapi timnas Brunei Darussalam 2 kali di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Leg pertama akan digelar pada 12 Oktober 2023 dan leg kedua dihelat pada 17 Oktober 2023. Dan berikut 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lawan Brunei Darussalam. Dimulai dari pemain yang ke-1 ada Rafael Struijk. Rafael Struijk merupakan penyerang sayap yang saat ini memperkuat ADO Den Haag senior di kasta kedua Liga Belanda 2023-2024. Winger 20 tahun itu sebelumnya sudah menjadi bagian tim senior ADO Den Haag dengan telah mencatatkan 4 penampilan di seluruh ajang resmi. Di beberapa laga uji coba pramusim 2023-2024 yang dijalani ADO Den Haag, Rafael Struijk kerap dimainkan. Pemain yang memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia juga tampil memukau saat melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Ini jadi tolok ukur Struijk bisa diandalkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain kedua dia adalah Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta telah mengemas 2 gol dalam 4 laga di Liga 1 2023-2024 bersama Persis Solo. Penyerang 20 tahun ini juga pernah menjadi striker lokal yang paling produktif di Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 11 gol saat membela PSM Makassar. Bahkan, Ramadhan Sananta menjadi top skor SEA Games 2023 dengan koleksi 5 gol sekaligus mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas. Di timnas Indonesia senior, Ramadhan Sananta telah mencatatkan 4 caps dan 1 gol. Sayangnya, di laga penuh uji coba akbar kontra Palestina dan Argentina, Ramadhan Sananta justru tak disertakan Shin Tae-yong. Kini, pemain 20 tahun bertinggi 182 cm itu bisa diandalkan kembali Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menantang Brunei Darussalam. Pemain yang ketiga ada Dimas Drajat. Dimas Drajat sejauh ini masih paceklik gol bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Kendati begitu, penyerang 26 tahun itu kerap menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dalam beberapa laga kebelakang dengan total mengoleksi 9 caps dan 3 gol. Dimas Drajat selalu dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia bertanding termasuk melawan Palestina dan Argentina. Sebab demikian, penyerang bertinggi 175 cm itu juga masih bisa diandalkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersua Brunei Darussalam. Pemain selanjutnya yaitu ada Esal Sahrul. Esal Sahrul tampil memukau saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 2-2 di Liga 1 2023-2024 pekan kelima. Penyerang sayap 21 tahun itu mampu menjadi super sub sekaligus menyelamatkan Pendekar Cisadane dari kekalahan. Sejauh ini, Esal Sahrul telah mencetak 2 gol untuk Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 dalam 3 kali penampilannya sebagai pengganti. Bahkan, Esal Sahrul dipuji salah satu pemandu bakat Eropa, yakni Emir Han dengan akun Twitter @xchouting. Kini, dia bisa jadi salah satu opsi Shin Tae-yong untuk melawan Brunei Darussalam. Dan pemain yang terakhir adalah Yandi Sofyan. Yandi Sofyan merupakan bomber Persikabo 1973 yang pernah abroad membela klub Liga Belgia yakni CS Vise pada tahun 2011-2012 dan klub Liga Australia, Brisbane Roar U21 2013-2014. Penyerang 31 tahun ini telah menemukan kembali performa terbaiknya di Liga 1 2023-2024. Dari 4 penampilan bersama Persikabo 1973, ex-pemain Persib Bandung ini telah mengemas 3 gol. Teranyar, Yandi Sofyan mencetak 1 gol saat Persikabo 1973 ditahan Persita Tangerang 2-2. Dengan performanya yang sedang on fire, adik ex-pemain timnas Indonesia, Zainal Arif itu bisa diandalkan saat timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam.